menjaga hati, menjaga batin itu lebih utama daripada menjaga tubuh. Kenapa sebabnya menjaga hati itu lebih utama dari menjaga tubuh? Li'annal qulub munawwaratun bi anwari sifat, karena hati kita ini disinari langsung oleh sifat Allah. Wal ajsad, sedangkan tubuh kita ini munawwaratun bi anwari athari sifat, diterangi dengan cahaya bekas sifat Allah. Nah, jadi itu artinya martabatnya, kedudukannya antara hati dan tubuh ini tinggi hati. Sebab hati langsung diterangi dari yang kadim, sedangkan tubuh diterangi dari bekas sifat yang kadim, bekas sifat yang kadim, yaitu matahari dan seumpamanya tadi. Wa makana munawwaran binuri athari sifat yagib bighaibil athar, wa makana munawwaran binuri sifat la yagib. Sesuatu yang diterangi dengan cahaya bekas sifat, sesuatu yang diterangi matahari, diterangi oleh bulan, diterangi oleh lampu-lampu, itu akan tenggelam dengan tenggelamnya asar itu. Kalau sudah matahari itu malam, nah matahari kan berfungsi lagi, artinya bisa hilang. Bila matahari itu hilang, maka zahir ini pun akan hilang. Nah, sedangkan hati yang diterangi dengan cahaya sifat itu la yagib, nah, kada akan pernah tenggelam. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa ala anna salahal qalbi awla wa ahra min salahil ajsad, li anna fasadal ajsad akhiruhul maut wa fasadal qulub akhiruhun narul jahim. Hikmah ini juga membangunkan kita bahwa baiknya hati, nasihatnya hati lebih utama dari baiknya sihatnya tubuh. Lebih utama. Karena rusaknya tubuh itu akhirnya mati. Tubuh kita nih berpenyakit akhirnya mati. Nah, habis sakitnya. Sedangkan rusaknya hati, nah itu akhirnya ada mati, tapi menuju neraka jahanam atau neraka jahim. Nah, orang yang tubuhnya penuh dengan penyakit mati, ujung-ujungnya mati. Tapi kalau orang yang hatinya sakit, akhirnya hatinya mati, nah akan berlanjut kepada neraka jahim. Nah, oleh karena itu menjaga kesehatan batin, kesehatan hati, nah lebih dipentingkan dari menjaga kesehatan tubuh. Nah, para muhibbin rahimakumullah, contoh kita puasa. Nah, puasa itu kita menyiksa zahir, menahan makan, menahan minum dan lain-lain. Ini menyiksa zahir. Tapi dilakukan itu untuk apa? Untuk kesehatan batin, kesehatan hati. Karena dengan puasa itu, nah, hati kita bisa menjadi lebih sehat, hati kita bisa menjadi lebih baik. Nah, ini menunjukkan bahwa tuntunan agama menjaga kebaikan hati lebih diutamakan dari kebaikan jasmani atau tubuh. Fa'ilaju amradil qulub ahammu min ilaji amradil ajsad. Maka mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam hati itu lebih penting daripada mengobati penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita. Mengobati penyakit-penyakit hati itu diutamakan, didahulukan daripada mengobati penyakit-penyakit
yang ada di tubuh kita. Kenapa alasannya? Lianna maradal qalbi yadurrul abda fi dinihi wa fi akhiratih. Karena penyakit hati itu merusak hamba baik agamanya dan akhiratnya. Bila hati rusak, otomatis agamanya rusak, akhiratnya berarti celaka. Wa amma maradul ajsad falaysa yadurrul insan illa fi dunya. Sedangkan penyakit tubuh tidak membahayakan manusia kecuali di dunianya. Penyakit tubuh itu kadang membahayakan kita kecuali hanya dunianya. Ditambah lagi keuntungannya, sakit tubuh ini bisa membawa pahala kalau kita bisa menyikapi dengan sabar dan ridha kepada ketentuan Allah. Orang yang berpenyakit tubuh nih, itu hanya yang terganggu urusan dunianya. Tapi kalau dia sabar ridha, jadi pahala. Nah, kalau orang berpenyakit hati, kada akan bisa menjadi pahala. Makin sabar, makin kada baik. Orang berpenyakit hati, sabarnya kada diobatinya, makin banyak dosanya. Kalau orang penyakit tubuhnya sabar aja, sakit, sabar, sakit, makin banyak sakitnya, makin banyak pahalanya. Nah, kalau orang penyakit hati, makin banyak penyakitnya, makin banyak dosanya. Nah, oleh karena tadi menjaga kesehatan batin, kesehatan rohani itu lebih utama daripada menjaga kesehatan jasmani ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa amradul qulub, bermula penyakit-penyakit hati. Penyakit tubuh ini kan macam-macam, ada yang luar, ada penyakit dalam. Getalan, penyakit zahir. Panau, penyakit zahir. Nah, penyakit batin, penyakit dalam, usus buntu, ginjal dan lain sebagainya. Nah, itu penyakit zahir. Ini urusan kedokteran ini. Wa amradul qulub, penyakit hati itu macam apa? Contohnya ria, seperti ria. Nah, ria ini penyakit hati. Ria ini artinya seseorang melakukan ibadah untuk dipuji oleh orang lain. Nah, melakukan satu ibadah untuk dihargai oleh orang lain selain Allah. Nah, ini ria. Jadi apabila kita ini beribadah selalu minta nilai orang lain, minta puji orang lain, minta hormati orang lain, berarti kita ria, berarti hati kita ada penyakit yang mesti segera diobati. Wal kibri, kesombongan. Bila mana hati kita ada merasa lebih mulia dari siapapun, berarti kita sombong. Bila mana hati kita ada merasa lebih mulia, lebih takwa daripada orang lain, berarti kita sombong. Dan itu penyakit hati. Wal bukhli, kikir. Kadang mau mengeluarkan harta di jalan Allah. Nah, kadang mau enggan hatinya mengeluarkan harta di jalan Allah. Jalan Allah ini artinya yang sifatnya pahala. Membantu orang itu jalan Allah. Maulah masjid, bangun masjid, jalan Allah. Nah, silaturahmi, memberikan sumbangan itu menggunakan di jalan Allah. Nah, wal bukhli, bakhil, hatinya itu enggan mengeluarkan harta di jalan Allah. Nah, bila mana macam itu, berarti hatinya ini ada penyakit. Wasyuhi, syuh ini lebih jahat lagi daripada bakhil. Kalau bakhil itu biasanya
seseorang kadang mau mengeluarkan hartanya, tapi kada masalah kalau orang lain yang mengeluarkan hartanya. Nah ini bakhil. Yang penting ampunnya jangan keluar. Ampun orang biar aja keluar terus, ada apa? Nah ini bakhil. Kalau soh ini, inya kada kapingin, kada hendak mengeluarkan hartanya, dan kada katuju orang mengeluarkan hartanya. Ini biasa umumnya banyak berlaku lin nisa, perempuan-perempuan. Ini banyak perempuan-perempuan nih nang bacari laki. Si laki menggunakan duit di jalan Allah, kada katuju si bini nih. Duit seorang kada. Nah, jadi laki sosial kada katuju, apalagi dirinya seorang kada katuju. Nah ini banyak di kalangan bini-bini nang soh nih. Sudah seorang pemalar, laki sosial ditangati. Ini banyak yang terjadi. Nah mestinya kalau laki itu sosial, didukung, dapat pahalanya. Kadang pun seorang juga duitnya. Ini kada ditangati. Jangan segan ninggali anak, jangan segan ninggali itu. Nah, amun tantu kau meninggali. Nah jadi soh ini kalau ada dalam diri, ini penyakit hati. Wal hasad, dengki, wal hikid, nah, dendam, wa isarid dunia alal akhirah, mengutamakan dunia atas akhirat. Nah ini contoh-contoh penyakit hati. Nah kayak tadi juga di awal kita ada penyakit paru-paru, ada penyakit jantung, ada penyakit lambung, macam-macam, ada rematik, asam urat. Nah ini penyakit hati macam-macam juga, macam-macam juga. Tak karena komplikasi bagi amat sudah ini. Mana dendam orangnya, mana pahirian, mana penyumbungnya pulang. Nah ini komplikasi. Ini opnama ini. Ini opnama kada kawa. Wa tu'rafu amradul qulub, dikenal penyakit hati itu indikasinya. Nah hati kita ini berpenyakit atau kada. Kadang-kadang orang sombong itu kadang menyadari dirinya sombong. Tuh. Orang yang ria kadang-kadang kadang menyadari bahwa dia itu ria. Orang kikir kadang menyadari dia kikir. Nah untuk itu diperlukan ada tanda-tanda yang menunjukkan penyakit hatinya itu. Wa tu'rafu amradul qulub, dikenal, diketahui penyakit hati itu pertama bitakasul anit taat. Nah malas berbuat taat, kulir berbuat taat itu, kulir berbuat taat, padahal kada ada halangan, kada ada rintangan. Jakanya sembahyang tuh 2 rakaat tuh kada ada halangannya, kada ada rintangannya. Orang bangun tengah malam tuh melihat main bola, ini pukul 2, pukul 3 subuh kena atau masjid lagi tuh. Nah jika pukul 3 tuh ada sembahyang 2 rakaat, 4 rakaat, tapi kada kawa. Nah takasul anit taat, malas. Berarti ada penyakit hati tadi. Ima sombong kah, kikir kah, dendam kah, apakah? Malas daripada taat. Wa tulil baqa fid dunya, tandanya orang penyakit hati lagi antara lain dia mengingini umur panjang sepanjang-panjangnya di dunia ini. Dia hendak panjang umur, takutan lawan kematian itu. Nah ini tandanya orang ada penyakit hati. Jadi apabila melaksanakan sunnah-sunnah Nabi itu kita malas, sembahyang berjamaah malas, membaca wirid malas, sembahyang duha malas, apalagi tahajud malas, witir malas, itu sudah jelas menunjukkan bahwa ada penyakit dalam hati. Bila malas kita pita gawe aja, berarti penyakitnya kada terlalu berat nih. Nya malas tahajud, cuma tahajud cuma berat kayak itu nah.
Nah ini masih ringan penyakit. Tapi kalau kadakawa sama sekali, nah ini berat. Mungkin ada sombongnya yang berat, riaknya yang berat. Ibadah itu kita kadang-kadang bisa berat, nah bisa ringan. Bisa ada gairah, ada rajin. Ada yang malas. Nah, jadi selama ibadah itu kita bersemangat, selama ibadah itu dilakukan dengan rajin, itu menunjukkan bahwa hati kita sehat. Hati kita sehat. Kalau ada penyakit ringan, penyakit ringan. Jadi wa tu'rafu amradul qulub, dikenal itu penyakit hati tadi dengan takasul anit taat, malas daripada taat, wa hubbi tulil baqa fid dunya, kepingin panjang hidup dalam dunia, wa asbahi dzalik, dan seumpama demikian min awsafil mu'ridin anillahi ta'ala, daripada sifat-sifat orang yang berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala.